تقولوا على الله ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukupkah Allah sebagai pelindung. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Saudara Maulana Akil Mubarok yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang sangat indah. Baik, selanjutnya kita ke acara inti kita, yaitu kajian tentang urgensi membersihkan hati karena darinya lah seseorang meminta fatwa sebelum beramal oleh Ustadz Syamsul Ma'arif. Baik, kepada Ustadz Syamsul Ma'arif, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Saya bersyukur kepada Allah karena rasa kembali seperti pulang ke rumah untuk bertemu dalam rangka memberikan hak kepada hati untuk mendalamkannya dalam pembahasan ilmu-ilmu agama yang tidak bisa kita pungkiri itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir kita,
cara bekerja kita, cara berbicara kita, cara bersikap kita, bahkan cara kita mengambil keputusan. Temanya adalah tema urgensi membersihkan hati, karena darinya lah seseorang meminta fatwa sebelum beramal. Kenapa hadis? Bukan akal. Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari menjelaskan bahwa akal itu tercipta untuk melakukan aktivitas yang kalkulatif, matematis, dan mekanik. Akal tidak menimbang. Yang menimbang baik buruk adalah hati. Itulah sebabnya Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la ya'qiluna biha. Allah memenuhi isi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Mengapa? Pertama, mereka punya hati tetapi tidak mereka gunakan untuk berpikir, untuk berakal. Jadi redaksi ayat itu menjelaskan lahum qulubun la ya'qiluna biha. Al-A'raf 179. Mereka punya hati tetapi tidak mereka gunakan untuk pikir, berakal. Mereka punya mata tidak mereka gunakan untuk melihat, dan mereka punya telinga tidak mereka gunakan untuk mendengar. Allah melabeli orang-orang seperti itu sebagai orang-orang seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am balhum adall. Makanya dalam dunia medis tidak ada permasalahan bayi tabung apakah itu menggunakan sperma dan telur orang yang berbeda. Secara ilmu, secara akal tidak ada masalah. Tapi secara moral, secara hati harus ditimbang dengan timbangan-timbangan syar'i. Harus dari telur dan spermanya pasangan yang sah, yaitu suami istri. Nah sekarang urgensi membersihkan hati, karena darinya lah seseorang meminta fatwa sebelum beramal. Ini adalah bahasa hadis sebenarnya, bukan bahasa saya pribadi, meminta fatwa kepada hati sebelum beramal. Hadis Imam Ahmad nomor 17545 an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ji'ta tas'alni 'anil birri wal itsm faqala na'am fajama'a anamilahu faja'ala yanquthu bihinna fi sadri wa yaqulu ya Wabisah istafti qalbak wastafti nafsak thalatha marrat al birru mutma'annat ilaihi nafs wal itsm ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka nasu wa aftuk. Ini hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai Ma'bad, kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Faqala na'am. Ma'bad berkata, benar ya Rasulullah. Fajama'a namilahu wa ja'ala yankufu bina fi sadri. Maka kemudian dia mengumpulkan semua yang ada pada hatinya, menyiapkan diri untuk mendengarkan penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, ya Wabisah, wahai Wabisah, mintalah fatwa kepada hatimu, mintalah fatwa kepada jiwamu,
Dia mengatakan ini 3 kali dan dia menegaskan al-birru, kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan hatimu dan menenangkan jiwamu. Wal itsm, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan membuat hatimu tidak nyaman, dadamu terasa sesak. Meskipun engkau minta fatwa kepada manusia dan meskipun manusia memberi fatwa kepada. Ini akan kita bahas. Ini terjemahannya sudah saya terjemahkan tadi. Nah, kita takhrij sebentar hadisnya. Hadis itu tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitab sahihnya. Di dalam pasal al-birru wasilah wal adab. Imam Tirmidzi dalam jami'nya di dalam pasal az-zuhud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ad-Darimi dalam sunannya, yaitu bab tentang pasal atiqah. Apa maksud dari takhrij hadis ini? Hadis ini adalah hadis yang terkenal yang jika kita fahami takhrijnya akan menghilangkan kegalauan, kegamangan, keraguan. Karena imam-imam hadis atau para muhaddisin itu meriwayatkannya dari jalur yang berbeda-beda. Sekarang ini kita lihat penjelasannya. Yakhti'u katsirun minan nas fi fahmi hadzal hadits. Banyak manusia yang salah di dalam memahami hadis ini. Salahnya di mana? Yakhti'u katsirun minan nas fi fahmi hadzal hadits. Banyak manusia yang salah dalam memahami hadis ini. Kenapa? Haitsu yaj'alunahu mutiyalahum fil hukmi bitahlil aw tahrim ala wifqi ma tamiluhu alaihim ahwa'uhum wa rughabatuhum. Banyak orang salah memahami hadis ini. Mengapa? Karena kadang-kadang mereka meminta fatwa tentang apa yang halal, apa yang haram berdasarkan syahwatnya, berdasarkan nafsunya, berdasarkan kecenderungannya. Hati punya kecenderungan apa enggak? Hati punya kecenderungan. Yang membuatnya cenderung kepada sesuatu apa? Yang membuatnya cenderung pada sesuatu apa? Nafsunya, syahwatnya. Kecenderungan itulah yang kemudian mempengaruhi seseorang untuk berfatwa atau meminta fatwa secara sembarangan. Ini bagus sekali penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Kita lanjutkan. Fayartakibuna mayartakibuna minal muharramat. Ketika ia salah meminta fatwa kepada hatinya, maka justru mereka terjerumus pada semua yang dilarang. Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Ma'annal hadits la yumkinu an yuradu bi dzalik. Jadi hadis ini dimaksudkan tidak untuk menjerumuskan manusia pada sesuatu yang dilarang. Kira-kira apakah mungkin Nabi itu menyampaikan hadis kepada umatnya dengan tujuan menjerumuskannya pada yang dilarang atau melemparkannya pada yang diharamkan? Tidak mungkin itu. Jadi akal manusia secara sehat akan mengatakan Nabi tidak mungkin memberikan hadis dengan tujuan menjerumuskan manusia pada yang haram atau melemparkannya pada segala yang dilarang. Wa innama yuradu bil hadis annal mu'min sahibul qalbis salim. Yang dimaksud hadis ini adalah semua orang-orang yang beriman itu memiliki hati yang lurus, hati yang sehat. Nih, saya ulang ya. Annal mu'min sahibul qalbis salim. Semua orang yang beriman itu pemilik hati
yang sehat. Qad yastafti ahadan fi syai'in, maka sangat mungkin seseorang meminta fatwa ke dalam hatinya, kemudian ia menemukan sesudah itu mana yang dilarang, mana yang diperbolehkan, mana yang halal, mana yang haram. Sampai di sini kita akan klik sebentar. Apa arti fatwa? Fatwa itu apa? Fatwa itu adalah keputusan ataupun penjelasan. Coba kita persempit lagi. Apakah mungkin seseorang itu meminta fatwa tentang sebuah kejahatan? Apakah mungkin seseorang meminta fatwa tentang keburukan? Tidak mungkin. Kira-kira kejahatan, keburukan, dosa itu perlu fatwa apa enggak? Tidak. Akal manusia cukup fakultatif untuk memahami kejahatan itu tidak perlu dimintakan fatwa. Paham nggak? Mencuri, merampok, apakah mungkin orang saya minta pendapat, minta fatwanya, sama merampok bank ini, kira-kira boleh apa enggak? Tidak perlu, karena akal manusia cukup fakultatif untuk memahami kejahatan tidak perlu dimintakan fatwa. Sama berzina, kira-kira nanti masuk surga apa masuk neraka. Itu cara berpikir yang keliru. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada akal, apakah dia beriman, apakah tidak beriman, untuk bisa memahami bahwa kejahatan itu tidak perlu minta fatwa. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa tidak mungkin Nabi itu berfatwa untuk menjerumuskan umatnya ke dalam yang diharamkan ataupun yang dilarang. Makanya dia mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah pemilik hati yang sehat. Kira-kira bisa nggak ada yang menjelaskan kenapa orang-orang yang beriman itu adalah pemilik hati yang sehat? Apa sebabnya? Mengapa disebutkan bahwa orang-orang yang beriman adalah pemilik hati yang sehat? Satu ada filter. Dua, keyakinan. Tiga, ini yang penting. Keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya itu akan membuat orang-orang mencintai kebaikan, membuat mereka mencintai kebajikan, membenci kemaksiatan, membenci keburukan, dan lain sebagainya. Coba saya tanya teman-teman, iman itu seperti ini. Siapa yang tahu cita rasa? Contohnya begini. Beberapa orang, tidak semuanya, itu kadang-kadang takut makan di warung pinggir jalan yang terbuka, warung Padang. Maksudnya Padang nggak ada Padang, bukan warung Padang sederhana, tapi warung Padang nggak ada tirai, nggak ada tutupnya. Beberapa orang takut. Apa ketakutannya? Takut nanti dilihat orang dan turun kelas. Beberapa orang pakai pakaian itu kadang-kadang saya ini bukan kelas saya. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang lewat pasti mengatakan, kelas inti turun karena makan di warung itu. Kelas inti turun karena pakaian sampean biasa. Itu cita rasa. Cita rasa itu membentuk perilaku. Dan itu adalah keimanan. Sehingga orang-orang yang beriman ketika ada dalam sebuah komunitas, yang komunitas itu jauh dari nilai-nilai keimanan, ada perasaan seperti orang memakai pakaian, seperti orang makan di warung Padang. Ada perasaan jengah. Coba bayangkan, kita diundang sama seseorang ke majelis, yang di situ ada orang udah botol alkohol, kemudian taruh di situ, kemudian ada
perempuan bebas. Kira-kira perasaan Anda gimana? Nah, itulah rasa yang disebutkan karena keimanan. Makanya disebutkan bahwa al-mu'minu sahibul qalbis salim. Orang-orang yang beriman itu adalah pemilik hati yang sehat. Orang kalau sehat bisa melakukan apa saja, betul? Bisa memakan apa saja, betul? Sama dengan orang jika hatinya sehat, sensitif terhadap dosa, kemudian pengen tahu lebih banyak kepada kebaikan. Itu hati yang sehat. Al-mu'minu sahibul qalbis salim. Orang-orang yang beriman itu adalah pemilik hati yang sehat. Nah, ini kita lanjutkan. Kesalahan banyak orang dalam memahami hadis ini adalah satu. Ini penjelasan dalam kalimat bahasa Arab tadi. Mereka minta fatwa tentang halal dan haram atas sesuatu berdasarkan ketidakcukupan pengetahuan atas sesuatu itu. Ini kebanyakan kita di sini nih. Kadang-kadang kita minta fatwa kepada hati kita, tetapi kita tidak punya cukup pengetahuan tentang sesuatu itu. Kalau orang tidak punya pengetahuan kemudian memutuskan sesuatu, dekat kepada kerusakan apa dekat kepada kemaslahatan? Sekarang bayangkan, saya mengoperasi pasien jantung. Kira-kira gimana? Terus nggak usah tanya itu. Pasiennya bisa mati. Kalau panjenengan yang melakukan, pasiennya kan tetap punya peluang untuk itu. Makanya ilmu itu penting. Yang kedua, mereka meminta fatwa tentang halal dan haram atas sesuatu berdasarkan syahwat atau kecenderungan nafsu. Sehingga mereka justru terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang, meski sesungguhnya keinginan awalnya adalah mendapatkan petunjuk. Karena ketiadaan pengetahuan, maka itu akan menjerumuskan seseorang. Kata kuncinya adalah orang mukmin yang bersih hatinya, iman adalah syarat utama. Karena keiman itulah yang potensial membuat hatinya sehat, dan kesehatan hatinya memastikannya memberikan keputusan terbaik yang harus diambilnya. Oleh karena itu maka penting untuk selalu terlibat secara aktif dan dinamis dalam kegiatan-kegiatan yang membersihkan. Saya kasih contoh ya. Orang mengaji itu kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Semua sepakat bahwa mencari ilmu itu adalah kebaikan. Tetapi ketika bertambahnya ilmu pengetahuan kemudian menistakan, menghinakan orang lain, itu keburukan atau kebaikan? Itu keburukan. Dan banyak di antara saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, terjebak dalam perilaku seperti ini. Ngajinya baik, kumpulannya baik, tetapi ketika kemudian merasa paling benar dan kemudian melabeli orang lain dengan label-label yang tidak baik, nah masalahnya di situ. Sekarang saya tanya dengan semuanya. Ketakwaan itu melahirkan penghargaan, betul? Ketakwaan itu melahirkan pengindahan, betul? Nah, kalau penistaan, penghinaan, apakah itu produk ketawaan? Itu bukan produk ketawaan. Tak mungkin ketakwaan membuat orang menghinakan orang lain. Tidak mungkin ketakwaan membuat orang menistakan orang lain. Jadi ngajinya benar. Mencari ilmunya baik. Tetapi ketika kemudian seiring dengan bertambahnya ilmu, menistakan, menghinakan orang lain, nah permasalahannya di situ. Karena ketakwaan bukanlah
sesuatu yang melahirkan penghinaan, penistaan, perendahan, dan sejenis. Maka perlu dibersihkan hatinya supaya tidak seperti itu. Maka ini penting supaya kita tidak terjebak dalam dosa. Ngaji itu nambah pahala apa enggak? Berkumpul dengan orang soleh, membahas ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, nambah pahala apa enggak? Tapi kalau kemudian menistakan orang lain, jadi minus lagi. Dan jadi imbang. Tidak ada yang bertambah pada amal keseharian kita. Disebutkan bahwa kata kuncinya adalah keimanan. Karena orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang pemilik hati yang sehat. 4. Ini penting ini. Bisa dijadikan topik diskusi. Andai ada manusia yang mencukupkan dirinya hanya dengan kebaikan hatinya dan kebaikan perilakunya, hal itu belum mempunyai selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya. Andai ada manusia yang mencukupkan dirinya hanya dengan kebaikan hatinya dan kebaikan perilakunya, hal itu belum membuatnya selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih mengancam apa? Kalau orang udah baik hatinya, orang udah baik perilakunya, di hadapan Allah masih terancam, yang membuatnya terancam apa? Ini urusan keimanan, urusan akidah. Banyak orang berpikir iman itu urusan individual, personal. Yang penting baik secara sosial, diterima oleh publik, dan tidak ada masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau usah bahas masalah keimanan, agama itu urusan orang. Makanya, andai ada manusia yang mencukupkan dirinya hanya dengan kebaikan hatinya dan kebaikan perilakunya, kelak di hadapan Allah, dia masih belum bisa selamat. Paham ya? Nah, penjelasan ini mengumpulkan kita dari keterserakan pemahaman. Saya bukan penyusun kalimat yang baik. Jadi keterserakan pemahaman, pemisahan pemahaman antara perilaku kehidupan di dunia dari keimanan kadang-kadang terjadi. Dikotomi, paradoks. Maka orang-orang yang beriman itu difahamkan tentang pentingnya iman dan pentingnya beramal. Innalladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatul firdausi nuzula. Jadi amal soleh saja, perilaku baik saja tidak cukup. Harus ada nilai-nilai. Inilah yang kemudian membuat orang-orang yang beriman tidak bisa dipisahkan kehidupan keagamaannya dari amal soleh. Ini mas-mas dokter, orang-orang yang tidak beriman itu sulit menerima fakta ini. Saya ulangi karena pernah saya sampaikan. Dulu sekitar tahun 2017-18 ada seorang pejabat publik di negara ini mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu ditipu oleh surah Al-Maidah. Ingat kan? Saya nggak perlu sebut siapa. Orang-orang beriman itu ditipu oleh surah Al-Maidah. Coba lihat surah Al-Anfal ayat yang ke-49. Surat yang ke-8 ayat yang ke-49. Yang ketemu silakan membaca terjemahannya. Surah yang ke-8 ayat 49. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Artinya ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Apa maksudnya ayat itu? Kalau orang-orang beriman beramal itu didasarkan pada iman, saya ini dokter-dokter yang beriman. Beramal nggak hanya berdasarkan ilmu, tapi juga berdasarkan keimanan. Jadi tidak mau melakukan penyimpangan karena akalnya mengatakan itu dilarang, Allah melarang, Rasulnya melarang. Itu mereka mengatakan itu ditipu oleh agama. Jadi orang-orang beriman komitmen kepada keimanan, orang-orang yang tidak beriman mengatakan itu ditipu oleh agama. Sama seperti yang tadi, orang Islam ditipu oleh Islam itu. Karena orang-orang beriman hidup dalam dua dimensi kehidupan. Kehidupan ukhrawi dan kehidupan duniawi. Kalau mereka hidup hanya dalam satu dimensi kehidupan, kehidupan apa? Dunia aja. Sehingga mereka nggak bisa mengaitkan kebahagiaan akhirat itu berangkat dari taatnya kita kepada Allah dan Rasul. Gimana? Di dunia. Orang ngaji itu buang-buang agama. Itu pengajian bikin ibu-ibu. Ini bukan 2014, ini 2023. Seorang tokoh publik juga di negara ini. Itu ibu-ibu kebanyakan pengajian itu, maka bayinya stunting semua itu. Ya karena memang tidak ada edukasi tentang itu. Bahkan yang bersangkutan mengatakan tentang kehidupan dan kematian di akhirat, kata siapa? Emang udah pengalaman, udah pernah mati hidup lagi. Mereka mengatakan seperti itu. Ditipu oleh agama. Makanya orang-orang yang beriman itu teguh dan keteguhannya itu dibawa sampai kelak di akhirat. Nah sekarang iman dan amal soleh membuat Allah membimbing seseorang untuk beramal. Coba kita dalami sekarang. Orang beramal itu perlu apa? Ilmu. Betul? Tetapi ilmu itu tidak disebut sebagai sesuatu yang menunjuki. Yang menunjuki itu adalah iman, bukan ilmu. Coba lihat ini ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Ini tidak ada artinya, tapi saya pikir cukup literatif kita memahami. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Allah memberikan hidayah kepada mereka berdasarkan keimanannya. Yang itu mengarahkan mereka kepada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di Jannatin Na'im. Jadi bapak-bapak dan ibu, bukan ibu-ibu, ibu saja, bahwa keberimanan kita dan amal soleh kita membuat Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ilmu di mana tempatnya? Ilmu tempatnya di mana? Ilmu menyempurnakan iman, bukan iman menyempurnakan ilmu. Pemahaman kita, ilmu kita, pengetahuan kita itu menyempurnakan keimanan dan menjadi daya dorong untuk melakukan amal soleh. Dan itu membuat Allah memberikan hidayah kepada kita. Yahdihim rabbuhum biiman. Coba kita lihat bagaimana Imam At-Tabari menafsiri ayat ini. Yaqulu ta'ala dzikruhu innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya
orang-orang yang beriman dan beramal soleh disebutkan innalladzina saddaqallaha wa rasulah. Luar biasa, Imam At-Tabari. Yang dimaksud orang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang meyakini dengan keteguhan hati kebenaran yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Innalladzina saddaqullaha wa rasulah wa amilus solihat. Apa makna beramal soleh? Maksudnya adalah beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah sampai selesai melaksanakan perintah itu. Walintiha ila amri. Nah, orang yang seperti itu yahdihim rabbum biimanhim yursiduhum rabbuhum, Tuhannya akan memberikan petunjuk berdasarkan keimanannya menuju kepada surga. Belajar. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, mengapa ilmu tidak disebut? Ilmu itu tempatnya di akal. Dia tidak bisa menimbang. Akal itu didesain untuk melakukan pekerjaan kalkulatif, matematis, mekanik. Tetapi menimbang tidak. Yang menimbang adalah hati. Makanya mengkombinasikan ilmu dengan moral itu menjadi sesuatu yang istimewa. Ini mas-mas dokter saya pikir mengikuti ya. Negara kita ini kacau bukan karena orangnya tidak berilmu. Negara ini kacau justru karena orang-orang berilmu semuanya. Mereka memutarbalikkan fakta kadang-kadang, yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar. Saya kasih contoh satu ya. Ini pertanyaan yang logis sederhana. Tentang korupsi 347 triliun. Pelakunya orang pinter apa orang nggak pinter? Pinter lah. Mana mungkin orang bodoh nggak berilmu bisa melakukan korupsi sebesar itu kan? Syaratnya harus berilmu untuk melakukan kejahatan itu. Karena orang tidak pintar tidak mungkin bisa melakukannya. Makanya sekarang saya tanya pada jenengan, mencari pasal untuk membenar-benarkan korupsi supaya selamat dari jeratan hukum itu wilayah akal atau wilayah hati? Kalau ya, mencoba mencari menemukan pasal supaya korupsinya dianggap legal dan tidak ditangkap jaksa ataupun hakim, itu wilayah akal atau wilayah hati? Wilayah akal dong. Mencari-cari pasal. Mencari-cari pasal supaya selamat kejahatannya. Itu wilayah akal, itu wilayah ilmu. Ketemu enggak? Ketemu mereka. Tapi kalau untuk hati yang menimbang-nimbang tidak mungkin melakukan seperti itu. Makanya disebutkan oleh Imam At-Tabari, innal ladzina saddaqallaha wa rasulah. Orang-orang yang meyakini keteguhan imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, menyempurnakan amalnya sampai tuntas perintahnya, maka Allah akan berikan petunjuk kepada mereka. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mendapatkan surganya. Sekarang kalau Allah memberikan petunjuk kepada surganya, perilakunya menyimpang apa tidak menyimpang? Kalau Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, jalan menuju ke surga, dimudahkan langkahnya jalan ke surga, kira-kira kehidupannya menyimpang apa tidak? Tidak menyimpang. Jadi ini ya, Mas Dokter ya. Alhamdulillah, Quran itu kalamullah, dibuat, disusun, difirmankan oleh Allah Ta'ala menggunakan kata, menggunakan kalimat yang membuat seseorang tersudut ketika dia mendalaminya dengan benar. Dalam perspektif semantik pasti benar. Dalam perspektif logika pasti tak terkalahkan. Dalam perspektif filosofis pasti dalam. Saya kasih contoh.
Siapa yang hafal ayat pertama surat Tabarak Al-Mulk? Siapa yang hafal? Hafalkan coba. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, saya ingin tunjukkan pada jenengan. Saya ini pengajar tafsir ya, jadi saya selalu mengajarkan pertama tujuan semantik, tujuan logika, tujuan filosofis. Coba ayat ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa arti tabarak? Maha suci. Siapa yang mengatakan maha suci di sini? Yang mengatakan adalah Allah sendiri. Siapa yang dipuji sendiri? Alladzi, yang lahul mulku, yang memiliki kekuasaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, mensifati dirinya sendiri dengan sebutan maha suci. Pertama saya akan dalami itu dulu. Ini mas-mas dokter ini ya, saya tanya panjenengan sendiri. Panjenengan pernah dengar saksi ahli apa enggak? Apa tujuannya saksi ahli dihadirkan oleh hakim di sidang? Untuk apa tujuannya? Tujuannya supaya hakim mendapatkan informasi keilmuan dan memudahkannya untuk memutus perkara. Ya kan? Jadi semakin pintar saksi ahlinya, semakin kualitatif kesaksian. Betul apa enggak? Semakin berilmu saksi ahlinya, semakin tak terbantahkan logikanya. Betul apa enggak? Nah, sekarang begini. Ayat itu siapa yang bersaksi? Siapa yang mengatakan maha suci? Tabarakalladzi biyadihil mulku. Siapa yang menyebut maha suci? Tuhan yang memiliki kekuasaan dan memiliki kehendak atas segala sesuatu. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan Allah sendiri. Bayangkan, Allah itu maha berilmu, maha tidak keliru, maha luas rahmatnya. Kira-kira kesaksiannya dilakukan apa enggak? Kesaksiannya tidak mungkin dilakukan. Jadi ketika Allah memuji dirinya sendiri dengan sebutan seperti itu, didasarkan pada apa? Pada keberilmuan yang luas, pada rahmat yang luas, sehingga tidak mungkin keliru. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada dua kata, kita lanjutkan. Ada penguasa dan ada maha berkehendak. Pertanyaan saya, apakah setiap penguasa pasti bebas berkehendak melakukan sesuatu? Enggak. Dan apakah yang berkehendak melakukan sesuatu pasti penguasa? Enggak juga. Ayat ini menekuk logika kita untuk tidak mungkin membantahnya. Allah itu pemilik kekuasaan. Dan Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Saya kasih contoh. Pak Jokowi itu penguasa apa enggak? Penguasa nomor 1 kan di Indonesia. Tapi dia enggak bisa melampaui keinginan regulasi. Dia enggak mungkin melanjutkan sampai 3 periode kan? Kan dihabisi sama orang-orang kan? Enggak mungkin. Meskipun dia penguasa, tapi dia terikat. Sebaliknya, kita ini penguasa bukan? Kita berkehendak, kita kan sakar video kan bisa melakukan segalanya kan? Tapi apakah kita penguasa? Kita bukan penguasa. Nah, Allah itu sudahlah berkuasa, dia berkehendak atas segala sesuatu. Gini, apakah ada Tuhan yang tidak bebas melakukan sesuatu? Ada enggak? Ayat ini menyiksa akal kita kalau kita mengimani Tuhan itu dibatasi. Tidak punya kehendak melakukan sesuatu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, menghinakan, tapi kita diskusi dalam perspektif ilmu. Ada orang yang meyakini bahwa Tuhan itu dibagi-bagi. Ada yang ngurusi angin, ada yang ngurusi bumi, ada yang ngurusi air, ada yang ngurusi api.
Sekarang saya tanya panjenengan. Apa maksud dengan pembagian tugas itu? Apa filosofi kumpulan seseorang yang membagi tugas? Tidak mampu. Keterbatasan. Supaya tidak ada yang paling kuat di antara. Tuhan tidak mungkin dibatasi. Tuhan tidak mungkin dikebiri kekuasaannya. Ketika saya memberikan kajian ini, ada orang mengatakan, Ustaz itu yang berkoordinasi. Oke, saya ikuti logika panjenengan. Koordinasi. Apa logika dan filosofi orang mengkoordinasikan segala sesuatu? Supaya semuanya imbang. Supaya semuanya adil, tidak ada yang diberatkan, tidak ada yang diringankan. Saya katakan kepada mereka, tidak mungkin Tuhan itu keberatan melakukan sesuatu dan kemudian dibagi-bagi pekerjaan. Itu membuat cacat sifat ketuhanannya dan itu sifat mustahil bagi dia. Ada lagi yang kemudian Tuhan itu dilukai bahkan dibunuh dengan salib. Yang paling memudahkan kita memahami adalah logika. Ya sudah, Allah itu wahidun ahad. Saya tanya, kenapa tidak boleh ada dua presiden? Habis. Kenapa tidak boleh ada dua gubernur? Kenapa tidak boleh ada dua wali kota atau bupati? Harus satu. Boleh. Bahkan sampai tingkat kehidupan yang paling di kampung, kenapa tidak boleh ada dua RT? Tidak boleh. Dua suami. Tidak boleh. Makanya Allah berfirman, in kana fihima alihatani lafasadat. Itu ayat Allah dalam Quran itu. Jika di langit dan di bumi ini ada dua Tuhan, pasti hancur berantakan. Makanya nggak boleh ada dua presiden, nggak boleh ada dua kepala bidang, nggak boleh ada dua departemen. Karena bagaimana mungkin ada Tuhan banyak? Bagaimana mungkin ada Tuhan lebih dari satu? Sehingga kalau orang bertanya, kalau Tuhannya tiga gimana? Tuhannya empat gimana? Ayat itu menegaskan, oh dua aja berantakan, rusak, kacau, apalagi yang empat. Jadi logika manusia terus mengikuti seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah Al-Quran itu firman Allah yang kata-katanya, kalimat-kalimatnya, susunannya secara semantik, secara logika, secara filosofi, sempurna sekali. Itu Allah hidangkan untuk kita nikmati sebenarnya. Tidak hanya untuk dilewatkan begitu. Tidak hanya dilewatkan begitu. Kita lanjutkan sekarang. Jadi kalau pada slide itu Allah berfirman bahwa Allah memberikan petunjuk kepada seseorang berdasarkan keimanannya. Ulangi lagi ya. Yursyiduhum rabbuhum biimanihim. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman berdasarkan keimanannya. Artinya, kalau keimanannya baik, maka petunjuknya baik. Ini gampangannya begini. Mas dokter, Allah memberikan petunjuk kepada para nabi dan berikan petunjuk kepada kita, sama apa enggak? Beda. Kenapa berbeda? Perbedaannya di mana? Kualitas petunjuknya berbeda. Disebabkan karena keimanan kita dan keimanan para nabi juga. Makanya Yarsuduhum Rabbum biiman. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya berdasarkan imannya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita orang biasa diberi petunjuk seperti Allah memberikan petunjuk kepada Nabi, kira-kira gimana? Nggak sanggup. Makanya semua ada takaran.
semakin baik keimanannya, semakin kuat petunjuknya. Semakin lemah keimanannya, semakin lemah petunjuknya. Maka kualitas petunjuk itu bergantung kepada kualitas keimanan. Makanya Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk kepada Rabb-nya berdasarkan keimanan. Ya, bihim rabbuhum iman, berdasarkan keimanan. Maka panjenengan kumpul semua di sini menguatkan keimanan itu dalam rangka meningkatkan kualitas petunjuk yang datang dari Allah. Percepatan recovery pasien itu tergantung kepada dokter dan obatnya, apa juga tergantung kepada pasiennya. Semuanya. Dokternya wah hebat, obatnya mahal. Tapi kalau pasiennya semua makanan dimakan, larangan-larangan dilanggar, ya nggak sembuh. Makanya Allah berfirman, ya dim rabbuhum iman. Jadi kualitas petunjuk itu berpengaruh dari bagusnya keimanan. Sekarang kita lanjutkan. Apa hanya itu ayat menjelaskan seperti itu? Tidak. Di dalam firman Allah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Nah, bertakwa kepada Allah diikuti dengan perkataan yang benar, tidak bohong, tidak dusta, itu Allah berjanji. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa artinya islah? Islah itu artinya apa? Aslaha yuslihu artinya memperbaiki. Kalau kita mendengar kata-kata memperbaiki, berarti ada kekeliruan sebelumnya, dilakukan perbaikan. Nah, ternyata ayat ini menjelaskan bahwa perilaku kita yang salah itu Allah akan perbaiki berdasarkan ketakwaan kita dan berdasarkan komitmen kita untuk berkata benar. Bukan ilmu, ayat ini menjelaskan bukan ilmu. Ilmu itu posisinya kayak pisau, digunakan untuk kejahatan, bisa, digunakan untuk memasak, bisa, digunakan untuk mendirikan tenda, bisa. Jarum suntik itu bisa digunakan untuk memasukkan obat. Tapi untuk menakuti seseorang juga bisa. Ilmu seperti itu. Makanya Allah berfirman, kalau orang-orang yang bertakwa itu komitmen dengan ketakwaannya dan berkata benar, yuslih lakum a'malakum. Allah berkomitmen, janji untuk memperbaiki amalan-amalan kita, perilaku kita. Jadi kesimpulannya, supaya kita mendapatkan petunjuk untuk tidak mengambil keputusan keliru, itu dengan ketakwaan dan dengan komitmen berkata benar. Jadi gini Mas, kalau orang itu banyak terjebak dalam kesalahan, ngambil keputusan salah, ngambil pilihan salah, ngambil konklusi salah, menurut ayat ini, itu disebabkan karena dia tidak cukup bertakwa. Karena ketakwaannya itulah yang sesungguhnya membuat Allah memandunya untuk memilih jalan yang benar. Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba kita lihat bagaimana Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat ini. Wah, ini kalau Imam Ibnu Katsir malah mengatakan wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalik asabahum alaihi bi an yuslih lahum a'malahum. Allah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa dan mereka-mereka yang berkata benar. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Allah menjanjikan kepada mereka jika mereka melakukan dua hal itu, bertakwa dan berkata benar, asabahum alaihi, Allah berikan pahala kepadanya dan Allah memperbaiki perilaku amalannya
tindak tanduknya dalam kehidupan saya. Jadi benar, kalau para nabi, orang-orang soleh itu jarang berbuat salah, itu disebabkan karena ketakwaannya. Benar kalau orang-orang salafus soleh dan orang-orang sekarang barangkali yang dekat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya memilihkan jalan yang benar sehingga keputusan yang dia ambil itu bukan keputusan yang benar. Ini masuk akal semuanya, logis semuanya. Saya tanya mungkin dokter-dokter semuanya. Lebih mendapatkan perhatian yang mana? Dokter punya hubungan baik dengan pasiennya, hubungan dalam anak positif ya, dekat. Dengan dokter yang nggak punya hubungan baik dengan pasiennya, perhatiannya lebih besar yang mana? Yang pertama. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, punya perhatian lebih besar kepada mereka untuk memberikan petunjuknya. Ambil ini, jangan ambil itu. Putuskan ini, jangan putuskan. Sehingga semuanya jadi benar. Yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum. Saya pernah mengisi pengajian di rumah dinas para rektor IPS. Ada profesor tanya kepada saya, Ustaz, saya kadang-kadang berpikir Allah itu tidak adil. Oke, tidak adil gimana, bro? Allah hanya berbaik-baik kepada orang yang bertakwa. Allah hanya memberikan bantuan kepada orang yang mendekatkan diri kepadanya. Dan jauh Allah nggak memberikan bantuan. Apakah itu tidak adil? Apakah itu adil, Ustaz? Enggak jawab. Prof kan pembimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, apakah itu S1, S2, S3. Ada 2 mahasiswa. Yang pertama, hubungannya baik dengan panjenengan, sopan, menghargai, mengindahkan. Yang kedua, hubungannya nggak baik. Sok pinter, sok benar, disalahkan, teorinya protes. Pertanyaan saya, kira-kira panjenengan lebih memberikan perhatian yang pertama, yang kedua? Yang pertama sih. Kenapa? Itu lebih baik pada saya. Wajar kan? Ya, itu privilege, bukan soal keadilan. Panjenengan kasih nilai kepadanya, dua-duanya dikasih nilai, itu adil. Dua-duanya diluluskan, itu adil. Dua-duanya kasih tanda tangan, itu adil. Tapi privilege untuk memberikan perhatian kepada yang baik, itu lumrah, itu manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada mereka yang dekat dengan kita. Masuk akal enggak ini? Sekarang gimana mungkin orang di luar yang enggak kita kenal terus berbaik-baik kepada kita? Malah aneh kan? Maka ayat ini memberikan penjelasan bahwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata benar, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Allah punya privilege sehingga dia ditunjuki kepada jalan ini. Ini yang penutupnya. Saya sampai jam berapa, Dokter? Ya. Ini lihat ini penting ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, wa tazkiyatun nufus as'ab min ilajil abdan wa asyaddu. Jadi kegiatan membersihkan hati jauh lebih sulit daripada membersihkan fisik, membersihkan badan kita. Faman zakka nafsahu birriyadhah wal mujahadah wal khalwah allati lam yaji biha rasul huwa kal marid alladhi yu'alis nafsahu. Maka barang siapa yang mencoba membersihkan hatinya dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasul dan para nabi, itu sama seperti orang yang sakit tapi obatnya keliru.
tujuannya sehat tetapi tidak kunjung datang kesembuhan hidup. Dia mengatakan farrusulu atibbaul qulub. Semua para nabi itu kehidupan mereka itu disebut sebagai atibbaul qulub. Apa atibba? Tibbun. Apa tibbun? Obat bagi. Jadi kehidupan para nabi, wabil khusus Rasulullah SAW, itu kehidupan mereka itu adalah obat bagi jiwa orang-orang yang beriman. Fala sabila ila tazkiyatiha, maka enggak ada cara untuk membersihkan hati dan membetulkannya, memperbaikinya kecuali dengan cara yang dilakukan oleh mereka yang diajarkan Allah. Wala budda na'lam anna tazkiyah fadlun minallahi wa rahmah. Harus kita ketahui kemampuan seseorang untuk membersihkan hatinya itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan bentuk kasih sayang. Coba saya kasih contoh. Ada seorang, ya katakanlah seorang syekh dari mungkin dari Yaman ataupun dari negara-negara Arab yang salah satunya, itu diundang ke Indonesia untuk mengisi acara. Naik mobil diantarkan kepada acara itu. Jadi naik mobil karena isinya agendanya mau mengisi acara, dia diantar naik mobil. Tiba-tiba mau jalannya macet. Sana ada orang jalan buka, joget-joget di atas, perempuan laki-laki joget-joget. Nah, kalau kita lihatnya gimana? Kita lihatnya kayak apa? Sampai saya ini nanya, ya kalau bahasa kita, mas, Pak, itu ngapain mereka? Itu dangdutan sih. Apa dangdutan itu? Ya nari-nari, senang-senang itu di atas panggung laki perempuan joget-joget. Kalau kita nggak itu gimana? Risih, negatif. Coba dengarkan saya ini berkata apa. Kalimat saya ini seperti ini. Kita berdoa. Semoga kebahagiaan mereka di dunia ini bisa mereka bawa sampai bahagia di akhirat. Kalimat ini. Semoga mereka bahagia di dunia ini dengan joget-joget itu, kelak bisa mereka bawa sampai bahagia di akhirat. Itu tazkiyah. Itu hatinya sudah bukan kayak hati kita itu. Hatinya bukan kayak hati kita. Petunjuk yang dia dapat bukan juga seperti petunjuk kita dapat, karena keimanan yang ada di dalam dadanya juga berbeda dari keimanan. Tambah ilmunya gimana ilmunya? Jauh ilmu. Itu tazkiyah. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, tazkiyatun nufus itu susah dan bahkan jauh lebih sulit daripada membersihkan badan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wala budda an na'lam, harus kita tahu anna tazkiyata fadlun minallahi wa rahmah. Jadi kemampuan untuk membersihkan hati itu adalah keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ketika melihat cerita itu, saya juga heran. Ini luar biasa sosialnya. Semoga kebahagiaan mereka di dunia ini kelak bisa mereka bawa sampai di akhiratnya. Itu doa sekaligus itu pelajaran bagi kita tentang pentingnya berpikiran positif. Nah sekarang coba, kalau ada orang-orang yang beriman melecehkan, menistakan orang yang beriman hanya karena perbedaan pendapat, luar biasa kan? Ada orang beriman menyudutkan orang beriman hanya disebabkan karena sesuatu yang masih tolerable dalam perspektif fikih. Hanya contoh itu memberikan penjelasan kepada kita semua dengan pentingnya untuk mengkaji. Kalau juga
Nah, ini penting ini. Sebagai pamungkas menit, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzuki mengatakan bahwa tazkiyatun nafas harus mencakup pertama akidah ataupun tauhid. Kira-kira mengapa tazkiyah itu harus mencakup di dalamnya akidah dan tauhid? Karena karena pertama karena penyebab seseorang dijerumuskan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga utamanya karena akidah. Sekarang untuk apa hatinya lapang? Baik, berpikir positif, tapi akidahnya keliru, akidahnya menyimpang. Saya tanya, pernah lihat film-film kungfu apa enggak? Bagaimana hatinya para biksu yang ada di kuil-kuil itu? Hatinya gimana? Hah? Mereka pembohong? Bukan. Mereka suka melakukan kekasaran? Bukan. Mereka penista orang? Bukan. Baik. Tetapi kata Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Marzuki, kalau mau tazkiyah jangan lupakan akidah. Makanya itu tadi saya mengatakan bahwa kalau ada orang mencukupkan diri dengan baiknya hatinya dan baiknya perilakunya, maka itu tidak cukup untuk dia selamat kelak di akhirat. Karena akidah. Kalau di sini ada nggak orang akan nggak perlu ngomong agama, nggak perlu ngomong keimanan, yang penting kerja baik selesai. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Jadi sini ini untuk dinistakan. Harusnya panjenengan bersyukur Allah memberikan hidayah kepada panjenengan dan menunda hidayah itu dari mereka. Harus mencakup akidah dan tauhid. Akidah itu apa artinya akidah? Apa artinya akad? Akad nikah. Maksud semestinya kalau di akadnya ke gobo. Hah? Akad itu ikatan. Akad itu ikatan. Akad nikah adalah ikatan nikah. Kalau ini kan musimnya musim korban ya. Cara manusia mengendalikan sapi, kerbau, kambing adalah diikat apanya? Diikat kepalanya. Nah manusia nggak bisa diikat kepalanya. Yang diikat adalah konsep keyakinan ketuhanan. Yang kedua, tazkiyah harus menegakkan sholat baik yang wajib maupun yang sunnah. Mas dokter, jangan meninggalkan sholat. Apapun kesibukan. Apalagi kalau hanya sekedar safar melakukan perjalanan. Pilih tempat. Pilih waktu untuk menyiasati sholat dan safar, traveling, agar tidak meninggalkan sholat. Kalau secara fikih ada fasilitas apa? Dalam perspektif fikih ada fasilitas jamak dan qashar. Jamak dan qashar. Qashar untuk fasilitas qashar diberikan kepada mereka yang musafir. Jadi yang musafir boleh menjamak sekaligus mengqashar. Kalau yang menjamak, apakah harus qashar? Tidak harus. Dokter yang sibuk dengan pekerjaan operasinya boleh menjamaknya di waktu zuhur atau menjamaknya di waktu asar. Dua-dua apa empat-empat? Empat-empat. Tidak boleh dua-dua. Dua-dua boleh kalau sedang melakukan safar. Kalau mengoperasi di Sidoarjo gimana? Menurut ulama boleh mengqashar karena sudah melewati batas kota. Tidak disebut sebagai mukim. Jadi musafir itu salah satu definisinya adalah
melakukan kegiatan kebaikan melampaui batas kebaikan. Ini Sidoarjo ini ya, kita nggak tenang untuk menggosor sholat. Pertanyaannya bukan boleh dan tidak bolehnya, tenang dan tidak tenangnya. Dalam perspektif ilmu boleh, sudah melampaui batas kota dan tujuan kita baik. Tapi kadang-kadang orang melaksanakan ibadah itu menjalankan puasa baik yang wajib maupun yang sunnah. Teman-teman ada yang terbiasa melakukan puasa sunnah? Luar biasa. Luar biasa. Puasa sunnah itu luar biasa. Hadis Nabi itu menjelaskan seperti ini. Semua amalan manusia itu dilaporkan oleh malaikat ke Allah, diangkat itu pada hari Senin dan hari Kamis. Nabi mengatakan, aku ingin ketika amalku dilaporkan ke atas, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Alhamdulillah. Kenapa puasa itu jadi sarana efektif untuk melakukan tazkiyah? Menahan diri. Makanya puasanya bagus menahan diri. Dan harus diniatkan karena Allah terkait dengan akidah. Kalau puasa nggak karena Allah namanya apa? Ada orang puasa tapi tidak dengan niat karena Allah. Namanya apa? Namanya diet. Betul. Disebut puasa karena ada niat karena Allah, meninggalkan makan dan minum. Dan berkumpul dengan istri. Nah sekarang nggak makan, nggak minum. Tapi nggak niat karena Allah. Apa namanya? Ya diet betul itu. Jadi luar biasa ya. Keimanan itu mengubah segalanya. Meskipun di luar nampaknya sama. Apa bedanya orang menikah dengan orang tidak menikah? Menikah itu diformalisir, dilegalisir dengan akad. Kumpul kebo itu punya anak nggak mereka? Bisa punya anak. Punya akta nggak anaknya? Kalau di Indonesia nggak punya. Di luar negeri bisa punya akta. Tetapi pernikahan laki perempuan ini tidak dilegalisir, tidak diformalisir dalam sebuah akad. Jadi, akad itu penting. Akad itu penting. Yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, dan mentadabburinya. Berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, dan mentadabburinya. Ada orang yang mengatakan seperti ini. Percuma baca banyak-banyak. Yang penting itu paham. Benar apa enggak? Hah? Salah. Yang benar adalah membaca dan menghafalkannya dan mentadabburinya. Kalau nggak bisa memaknainya, menafsirinya, mendalaminya, ya sekurang-kurangnya membaca. Apa bedanya tilawah dengan qiraah? Qiraatul Quran dengan tilawatul Quran, apa bedanya? Qiraatul Quran dengan tilawatul Quran. Qiraatul Quran itu membaca yang dengannya Allah memberikan pahala. Membaca harian. Subuh, zuhur, maghrib. Kalau tilawah itu selain membaca, juga mendalaminya dan menyampaikannya kepada orang lain, orang-orang yang berbeda. Makanya beristighfar, berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalkannya, dan mentadabburinya. 5. Memperbanyak istighfar, kemudian memuhasabah diri. Kenapa istighfar? Termasuk sarana tazkiyah yang paling efektif. Doa itu punya hubungan positif dan istighfar apa enggak? Keterkabulan doa itu apakah punya hubungan positif dengan istighfar? Gimana hubungannya? Bagus. Jadi doa itu terkabul ketika kita tidak punya dosa. Beristighfar itu adalah menggugurkan dosa.
Beristighfar itu adalah menghapus dosa. Kalau udah nggak punya dosa, minta itu Allah akan cenderung langsung memberikan. Sekarang kalau ada orang meminta, bukan meminta, ada orang berhutang kepada seseorang dan dia masih punya hutang. Kira-kira saya mau berhutang kepada Dokter Arif, tapi saya masih punya hutang sebelumnya yang belum saya bayar. Kira-kira gampang apa susah mendapatkannya? Kalau itu karena Dokter Arif orang yang beriman. Tapi tentang keumuman cara berpikir tidak mungkin karena saya masih punya tanggungan. Kalau saya masih punya dosa yang belum saya hapus, minta kepada Allah. Sama seperti itu tadi. Jangan mengatakan ini orang tidak tahu diri. Utang belum dibayar, menghutang lagi. Kamu dengar itu kan? Ini orang tidak tahu diri, istighfar kagak. Sekarang minta lagi. Kaca bro, mungkin gitulah malaikat yang goreng gitu. Udah kasih kemudian lupa, pergi langsung. Makanya memperbanyak istighfar itu potensial untuk menjadi sarana muhasabah diri. Ini kita istighfar dalam satu hari berapa kali? Istighfar. Ada 2 hadis yang menjelaskan. Yang pertama, Nabi itu beristighfar minimal dalam satu hari berapa? Nah, minimal 75 kali. Dan hadis yang berbeda minimal 100 kali. Coba, kadang-kadang kita ini terlalu banyak alasan untuk tidak melakukan perintah. Astagfirullahaladzim. Dengan 2 detik itu, 100 kali hanya ada 200 detik. 200 detik berapa menit? 200 detik. 3 menit. Ya maksimal 5 menit lah. Duduk sebentar 5 menit beristighfar, itu tidak berat sebenarnya. Itu cara yang kita lakukan. Astagfirullahaladzim. 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 5 menit sudah 100. 4 menit 100. Itu cara yang kita lakukan. Loh, kenapa harus 100? Loh, angka itu angka yang disebutkan oleh Nabi. Bukan mengada-ada. Angka itu disebutkan oleh Nabi. Jadi dasar itibaknya itu jelas. Karena Nabi menyebutkan 100 dan ada 75. Ya janganlah 100 lah. 75 lah. 3 menit. 3 menit bro. Kadang-kadang kita justru tidak mampu. Makanya istighfar itu penting. Supaya Allah mengampunkan banyak dosa. Cobalah. Kalau menyusuri lorong-lorong ini atau menyusuri lift itu berbanyak istighfar. Cobalah kalau mau mengunjungi visita pasien 3 menit itu memudahkan kita menentukan tugas kita. Dan itu slide terakhir saya akhiri dan akan kita lanjutkan dengan dialog dan dipimpin oleh Dr. Benito. Dokter, terima kasih banyak. Insyaallah itu kajian kita dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Syamsul Ma'arif atas paparan kajiannya sangat menarik. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi diskusi tanya jawab. Baik, pada hadirin yang ingin bertanya kami persilakan. Oke, mungkin dari saya dulu Ustadz. Jadi gini Ustadz, ketika kita sedang mungkin sendiri ya, maksudnya kita terhalang untuk dapat meminta fatwa dari orang yang soleh atau beriman, sedangkan kita ingin melakukan sesuatu ya, yang akal kita tuh baik sebenarnya, kita pikir tuh baik, tapi yang kita takutkan itu tuh ternyata tidak baik gitu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hal tersebut baik? Satu, yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hati kita cukup bersih untuk bisa berfatwa untuk beramal begitu Ustaz. Karena kan kadang-kadang juga semisal kita mau baca Quran misalnya kayak
kayak Dr. Ilham itu kan di mana-mana dia baca Quran. Nah, kadang kalau misalnya kita mau niru tuh kadang ada kayak pemikiran seperti ini. Malu kalau misalnya bacanya di umum gitu kan dianggap ria atau apa gitu. Nah, itu kan membuat kita ragu-ragu. Padahal itu ya itu baik gitu. Nah, itu bagaimana kita tahu bahwa ya itu hal yang baik dan ya gitu. Ya, ini bagus sekali. Dan ini menjadi pertanyaan yang sangat umum tentang apakah fatwa yang kita mintakan kepada hati itu benar, apakah justru sebaliknya. Yang pertama, ukuran yang digunakan adalah ukuran keimanan. Pertama, kalau masalah ukuran keimanan, saya pikir kita sudah beriman. Dan teorinya adalah orang-orang yang beriman adalah pemilik hati yang sehat. Keimanannya lah yang membuat hatinya terjaga sehat. Kemudian disebutkan contoh tentang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu baik. Menyembunyikannya supaya tidak disebut riya itu baik. Mana yang lebih menenangkan hati melakukan kedua? Saya ulangi ya. Membaca Al-Quran itu baik. Tetapi menjaga amal kita disusupi oleh riya itu baik. Di antara dua kebaikan ini, mana yang membuat hati kita tenang? Yang sembunyi-sembunyi. Maka ketenangan itulah yang harus dilakukan. Tetapi kalau bandingannya adalah membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran, mana jawaban terbaiknya? Baca Quran. Jadi meminta fatwa itu untuk sesuatu yang sama baiknya. Kalau untuk yang tidak baik, nggak usah berfatwa. Karena akal manusia sudah fakultatif untuk menentukan mana yang bisa diminta. Jadi kalau Dr. Ilham membaca Al-Quran, coba saya mau tanya Dr. Ilham. Dr. Ilham, membacanya apakah dikeras-keraskan gitu? Ini dulu. Coba saya skip dulu. Apakah Anda nggak pernah bersyukur kepada Allah bahwa Anda mencintai saudara dengan melabelkan kebaikan-kebaikan? Itu kenikmatan yang mungkin kadang-kadang lewat. Justru di luar sana orang melabeli temannya saja dengan kecelakaan. Kadang-kadang anak-anak sekarang, anak-anak muda lah, itu manggil temannya dengan teman yang buruk. Si pincang. Hitam lu, udah hitam, sok lagi jago. Nah itu orang yang tidak dalam lingkungan keimanan. Ini yang jarang kita syukuri. Kita melabeli saudara kita dengan label kebaikan. Jika bukan karena iman dan hidayah, kita tidak akan melakukan. Ini tapi masalah yang berbeda. Ini satu lagi ya, agak sedikit ya. Mungkin Anda lepas satu yang simpel. Setiap Jumat duduk di sini ngaji berdasarkan jadwal dan materi yang ditentukan. Mungkin Anda kurang sadar. Itu kenikmatan, kan nggak semua orang Allah berikan. Nah, dan itu pahala kebaikan. Ya, hal yang kecil semacam itu kadang-kadang lewat dari kita. Tidak ada rasa hati di antara teman-teman kolega. Itu juga kan urutan. Karena ada banyak perusahaan di luar sana itu yang sikut-sikutan, tendang-tendangan di belakang hanya karena ingin apa? Keuntungan dunia. Nah itu kadang-kadang kenikmatan yang kita lewat memahami. Makanya syukuri semuanya. Nah kembali kepada pertanyaan Dr. Ben itu,
Dua kebaikan itu dimintakan fatwa dan kata Nabi istafir qalbak, kata Nabi albirru matma'anna qalbuhu, kebaikan itu adalah apa yang menenangkan. Wal itsma haqa fi sadrika, sedangkan dosa itu sesuatu yang menyiksa dan menyesakkan. Nah, kalau pilihannya baca Quran dan tidak baca Quran, tentu saja fatwanya pasti baca Quran lebih baik. Tapi di antara dua kebaikan itu, kalau membuatnya jauh dari riak itu menenangkan hati, ya sudah baca aja. Tanpa dilihat. Hanya kecuali kalau Dokter Ilham bacanya teriak-teriak gitu kan. Nah itu baru masalah. Enggak kan? Alhamdulillah. Bacanya sambil nunggu pasien datang di UGD, barangkali nggak ada pasien datang, dia buka handphone baca Quran, itu sih biasa, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan berikutnya. Baik, berikutnya silakan Dr. Izin Ustaz, ada dua hal yang ingin Anda tanyakan. Yang pertama, kalau andaikan tadi kita sudah memahami bahwa kualitas iman kita dengan Nabi itu berbeda, ataupun minimal kualitas kita dengan para ulama itu berbeda, dan salah satu di dalam kondisi-kondisi tertentu kita meminta fatwa kepada hati kita, otomatis kita tidak bisa memastikan di hati kita dalam kondisi bersih. Walau lebih sawab itu bagaimana meminta fatwa kepada hati sendiri, Ustaz. Pada kondisinya walau alam itu belum optimal dalam kondisi pada keimanannya. Yang kedua itu kalau andaikan memang dalam kondisi yang bisa ada jeda waktu yang lama, mungkin kita bisa sholat segala macam. Tapi kalau kondisi yang sempit genting itu apakah ada cara tertentu? Ya, ini pertanyaan yang bagus juga. Nabi mengajari kita untuk mengambil keputusan itu dengan menyerahkan kepada Allah. Jika kita punya dua pilihan. Nah, apakah sudah terbiasa dengan melakukan sholat hajat? Sholat hajat itu adalah sholat. Jadi solusi fikihnya kadang-kadang ketika kita dihadapkan pada dua kebaikan yang sama timbangannya, milih yang mana, kita harus melakukan sholat hajat. Catatannya Dokter Arif, dua kebaikan yang sama berat timbangannya. Kalau yang satu kebaikan, yang satu kejahatan, perlu istikharah apa enggak? Enggak perlu. Contoh ya, contoh. Ya Allah, saya ini diajak orang untuk umroh di satu sisi. Di satu sisi lagi, diajak orang jalan-jalan ke Thailand. Kira-kira baik yang mana ya Allah? Enggak usah tanya Allah, tanya itu udah jelas jawabannya. Pilih yang umroh sama-sama gratisnya, diajak orang. Ya. Nah, oke, sebentar. Itulah sebabnya, maka kita perlu, kalau yang dimaksud dua pilihan itu terkait dengan pilihan beramal, maka solusi fikihnya adalah melakukan sholat istikharah atau melakukan sholat hajat. Tetapi ketika kita butuhkan adalah fatwa, syarat utamanya adalah kebaikan. Sama-sama baiknya. Maka mintalah fatwa kepada hati kita untuk menentukan yang menenangkan, yang mana itu yang diambil. Logika ini Dokter Arif sama juga dengan logika yang digunakan dalam dunia hakim. Hakim itu dibekali privilege untuk menggunakan keyakinannya, keyakinan personal individual yang tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain tentang dirinya. Apakah kemungkinan salah? Salah juga mungkin. Tapi dia harus menggunakan ilmunya, potensinya, skillnya, nalurinya untuk memutus perkara. Maka dia menggunakan fatwa hatinya. Cuma ini fatwanya bukan fatwa dalam kehidupan beragama, tetapi fatwa memutus perkara. Makanya dia dituntut untuk menggunakan potensi personalnya, kemudian skill personalnya, kemudian nurani personalnya untuk memutus satu perkara. Maka sama dengan itu, kita juga
Kalau tentang keberimanan, insya Allah kita beriman. Sudah beriman. Permasalahannya sebaik apa iman kita, nah itu urusan beda. Makanya kita dituntut untuk meningkatkan kualitas diri supaya kemampuan hati memberikan fatwa kepada kita itu juga seiring sejalan dengan naiknya kualitas. Tapi saya kasih contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Antum-antum ini ketika diminta untuk berfatwa, saya pastikan fatwanya lebih baik daripada orang umum, orang jalanan, dan kualitas agamanya, ilmunya, skillnya di bawah antum. Pasti kualitas fatwanya lebih baik. Paham ya? Makanya kita boleh bertanya kepada seseorang, tapi in case kita ada dalam sesuatu yang darurat, kita diminta untuk memberikan ada lagi, ini Dr. Akil kita kalau mau tanya ini. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Untuk izin saya mau nanyakan tadi, yang terakhir sebagai bentuk tazkiyah kita adalah kebiasaan istighfar. Kalau misalnya bagaimana cara kita mungkin untuk mengubah kebiasaan kita, mungkin sehari-hari kita sebenarnya kalau dalam kondisi-kondisi tertentu kita kaget atau apa, itu masih sulit untuk ya ini kapan kita harus istighfar, kapan kita katakan masya Allah, subhanallah seperti itu. Kemudian yang terakhir kayak seperti kata-kata istighfar yang kita sebutkan astaga seperti itu. Alangkah lebih baik kita gantikan istighfar. Kadang kita membahas itu bukan karena kita nggak mau istighfar, tapi takut malah sama orang-orang sekitar kita ini anak kok terlalu alim atau apa seperti itu, takut dikatakan itu Ustaz. Jadi mungkin minta tips dan triksnya untuk mengatasi itu. Ini pertama saya akan menjawab dalam perspektif ilmu, bukan tentang istighfar. Kebaikan, apakah itu orang beragama, apakah tidak, itu sepakat bahwa kebaikan itu harus dibiasakan. Pertama, karena memang manusia itu terikat dengan kebiasaan. Karena biasa dilakukan, maka muncul secara otomatis kebiasaan itu sesuatu yang dilakukan tanpa ada desain sebelumnya. Itu disebabkan karena dikondisikan sebelumnya. Nah, dalam perspektif agama, istighfar perlu dibiasakan. Apakah astaga itu disebut istighfar? Bukan. Astaga bukan disebut istighfar. Istighfar itu yang astagfirullah. Ada lagi yang kaget musuh malah. Dengan Surabaya asli. Kaget ada kucing mancal apa namanya? Piring duar. Keluar orang Surabaya. Itu karena kebiasaannya ke belakang seperti itu. Maka yang muncul tanpa desain seperti itu. Jadi ukuran kebiasaan seseorang itu diuji dengan pressure saat itu. Makanya perlu dibiasakan. Sama ini Ustaz, nanya Ustaz. Ada nggak doa Ustaz untuk kita itu diarahkan untuk dari kata-kata kita tidak asal sebut, tidak asal bunyi, takutnya dalam hati kita menyakitkan orang lain, ataupun nanti kata-kata kita itu yang asal kita sebut dan itu akan menjadi masalah nantinya. Yang kita akan dibilang terlalu asal bicara nanti seperti itu Ustaz. Adakah doanya Ustaz untuk juga hadis yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doanya. Surat. Ketemu. Itu doa itu menjawab pertanyaan Dr. Akil. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu adalah kegundahan. Orang kalau gundah ngomongnya ngelantur. Wal hazan sedih. Yang terakhir itu min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu perlu penjelasan, perlu syarah gitu ya. Nanti kita kapan kita ngaji khusus masalah itu. Syarahnya harus jelas.
Baca doa itu di talqin. Yang parah itu orang yang latah, tapi latahnya latah sesuatu yang jorok-jorok gitu. Ada nggak punya teman dulu di mana-mana di SMA itu? Itu malah kadang-kadang kita goda, kita bikin kaget, keluar latahnya. Sama juga dosanya. Harusnya jangan dikagetin supaya nggak keluar kata-kata kotor itu. Nggak apa-apa dosa juga. Latahnya itu kadang-kadang, menjijikkan kadang-kadang, semua disebut kadang-kadang. Nah, latah itu kebiasaan dibangun, dia nggak ada yang menegur, mengingatkan. Perbanyak istighfar. Saya kasih contoh. Coba dilakukan. Mulai sekarang, perbanyak istighfar dalam satu hari, minimal 100. 5 menit aja, 4 menit. Nanti terbiasa kalau astagfirullah. Ada apa-apa, astagfirullah. Masih jauh lebih baik daripada, oh gila nih orang. Oh kacau nih orang. Masih lebih baik gitu. Itu akan terbiasa. Ya, insyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah Mas kalian mengingat waktu yang tersedia sudah hampir habis karena mendekati waktu azan, maka kita cukupkan kajian Islam Tarbiyah Ru'yah kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah kita Baik, izin mengingatkan kita berada di penghujung asar di hari Jumat, di mana ini adalah waktu doa tidak tertolak. Ada salah satu hadis yang bilang hari Jumat ada 12 waktu, ada satu waktu di mana kalau seorang muslim berdoa, di sana tidak akan tertolak doanya. Baik, karenanya kita harus memperbanyak doa yang baik bagi dunia maupun akhirat kita. Dan kemudian juga izin mengingatkan, jangan lupa untuk pekan depan akan ada lagi kajian dengan Ustadz Nur Yasin. Temanya masih dengan membahas kitab Akhlak Anda Sudah Mulia. Baik, kitab karya Ustadz Nur Yasin juga Ustadz. Husnul Khuluq. Oh, Husnul Khuluq. Akhlak Anda Sudah Mulia. Baik, kami cukupkan sampai sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Syamsul Ma'arif dan seluruh peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Gun. Oh ya? Iya.